Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendri Kamaludin. Kali ini dalam segmen Ngakak ala Engko. Seperti biasa, di segmen ini gua akan membawakan stand up comedy. Dan di episode 3 ini, temanya adalah perbedaan cara PDKT generasi jadul dan generasi milenial. Oke, enjoy. Beberapa hari lalu, ada seorang teman ngomong begini ke gua di WA Group. Katanya, "Koh, lu bikin ini dong, konten mengenai tips cara-cara PDKT ke cewek ala-ala generasi 80-90-an." Ini gue tahu nih, apa maksudnya dia ngomong begini. Dia pasti maksudnya ngeledek nih. Mentang-mentang dia lebih muda gitu, generasi milenial. Gue lebih tua, generasi 80-90-an. Jadi dia ngeledek gue. Dia bilang begitu. Lagian, emangnya masih relevan kalau gue bikin konten begitu di zaman milenial sekarang ini? Aduh. Tapi karena dia ngomong begitu, gue jadi kepikir untuk bahas mengenai hal ini, yaitu perbedaan cara PDKT zaman dulu dan zaman milenial sekarang. Karena bedanya memang signifikan banget dan menarik untuk dibahas. Dan lu tahu nggak, Bray? Generasi gua, generasi 80-90-an adalah generasi yang unik, one of a kind. Bisa dibilang generasi transisi. Jadi kita ngerasain perbedaan dalam banyak hal. Nggak cuma dalam hal PDKT, tapi dalam hal-hal lainnya juga. Gue kasih contoh. Telepon. Generasi 80-90-an merasakan telepon dari zaman telepon masih diputer. Yang diangkat terus diputer gitu. Sampai ke telepon yang dipencet. Terus handphone, dari handphone jadul, Nokia yang indestructible itu, sampai ke smartphone zaman now. Jadi, generasi gue ini ngerasain hal-hal yang jadul. Dari generasi jadul sebelum kita, dan hal-hal yang modern dari generasi yang modern setelah kita. Nah, itulah uniknya. Termasuk dalam hal PDKT. Jadi kalau lu tanya perbedaan PDKT zaman dulu dan zaman sekarang, kalau lu nanya ke gua, itu lu tanya ke orang yang tepat. Karena gua ngerasain kedua-duanya. Jadi waktu zaman gua SMA, itu kurang lebih di pertengahan 90-an, itu gua ngerasain PDKT ala-ala zaman dulu. Dan waktu gua kuliah sampai gua mulai kerja, itu gue ngerasain PDKT di zaman yang modern, di zaman sekarang gitu. Jadi gue tahu perbedaan keduanya. Oke, gue mulai dari telepon dulu. Zaman gue SMA dulu kan belum ada handphone tuh. Jadi kalau lu mau telepon ke cewek gebetan lu, mau nggak mau lu telepon ke telepon rumahnya. Nah kalau lu telepon ke telepon rumahnya, yang angkat belum tentu dia. Ya kalau pas dia yang angkat, enak. Atau kalau dia punya kakak atau adik, pas kakak atau adiknya yang angkat, masih enak. Yang bahaya kalau yang angkat nyokapnya atau bokapnya. Pas gua SMA dulu kan gua masih cupu tuh. Belum telepon aja gua udah ketakutan duluan. Keringet udah segede-gede biji jagung tuh. Apalagi kalau yang angkat bokapnya. Wah, kacau dah. Suaranya berat gitu kan. Halo? Halo? Selamat malam, Om. Selamat malam. Bisa bicara dengan Esmeralda, Om? Ini dari siapa ya? Ini saya Hendri, Om. Teman sekelasnya. Ada urusan apa ya? Cari Esmeralda malam-malam begini. Oh, maaf, Om. Mau ini?
mau tanya PR. Iya, mau tanya PR. Oh, harus tanya ke Esmeralda ya? Nggak bisa tanya ke yang lain? Ini, soalnya kan dia pinter om. Kalau tanya ke yang lain, takutnya salah om. Oh, ya sudah kalau gitu. Tunggu sebentar ya. Oh, oke om. Makasih om. Nah, kayak gitu tuh. Belum apa-apa aja, gue udah keringet dingin duluan. Kacau dah. Terus, sekarang kan ada chat. Mulai dari SMS, MERC, yang ASL PLS gitu. Terus ada lagi BBM, sekarang ada WA dan lain-lain. Lah kalau dulu, tulis surat doang paling. Tapi itu kan lama. Kalau mau cepet, ya telepon. Tapi telepon kan beda sama chat. Kalau chat bisa lebih nyantai gitu. Bisa sambil kita tinggal, sambil mikir nanti mau ngomong apa lagi, mau bahas topik apa lagi. Kalau telepon kan nggak bisa. Kalau kita sambil mikir mau ngomong apa lagi, kita diem gitu, kan awkward jadinya. Nah, masalahnya, dulu pas SMA, gue masih cupu banget. Gue masih belum jago ngomong tuh. Terus kemampuan ice breaking gue juga masih payah. Jadi gue suka bingung tuh, abis ini mau ngomong apa lagi. Ya, masa tiap hari cuma nanya lagi ngapain, udah makan belum. Lama-lama kan basi ya. Jadi dulu biar nggak bingung gitu, gue tulis dulu tuh di kertas. Gue mau ngomong apa aja nih nanti gitu. Wah, kacau banget deh gue dulu tuh. Udah gitu, sekarang kan juga udah ada dating apps, Tinder dan lain-lain. Kalau dulu mah boro-boro. Jadi generasi milenial ini benar-benar udah dimudahkan banget deh. Katanya kan tinggal swipe-swipe, terus nanti kalau cocok match tinggal janjian ketemuan, gitu-gitu deh. Ini katanya loh ya. Gue juga dengar dari teman-teman gue. Gue sih belum pernah nyoba. Nah, jadi biasanya gue kalau mau bikin konten tentang sesuatu atau mau bahas tentang sesuatu, itu gue survei dulu. Kayak kemarin gue bikin konten mengenai TikTok, gue download dulu aplikasi TikToknya, terus gue nyobain dulu. Nah ini, gue juga sebenarnya mau download dulu aplikasi Tinder, terus nyoba pakai dulu sebelum gue ngomongin di sini. Tapi masalahnya, gue tuh orangnya suka keterusan, suka keasikan. Kayak kemarin, gue nyobain TikTok, gue keterusan pakai TikTok. Nah kalau TikTok keterusan masih nggak apa-apa. Kalau Tinder keterusan, bahaya men. Karena menurut gue, Tinder ini ibarat pisau. Jadi tergantung usernya mau pakai buat apa. Ada teman gue yang ketemu istrinya itu di Tinder. Dan sekarang mereka udah married, udah punya anak, udah jadi keluarga sakinah lah. Tapi ada juga yang keluarganya bermasalah gara-gara Tinder. Jadi ya kembali ke diri kita masing-masing. Lah, ini gue kenapa jadi ceramah ya? Oh, by the way, gue juga kenal sama istri gue itu melalui Tinder. Tapi Tinder zaman dulu. Jadi dating apps dalam tanda kutip zaman dulu. Namanya MC alias Mak Comblang. Nah, kalau Tinder, dating apps lainnya gitu, kan matchnya itu berdasarkan sistem kan yang menentukan. Nah kalau Mak Comblang, yang menentukan cocok apa enggaknya, itu insting Mak Comblang ya. Semakin bagus instingnya, itu semakin benar tuh. Pas yang dicomblangin dia tuh memang benar-benar cocok, benar-benar pas gitu. Ya kurang lebih gitu deh. Zaman dulu nggak ada sosial media. Jadi kalian nggak bisa stalking-stalking gebetan kalian di sosial media.
Terakhir, zaman dulu juga nggak ada kamera smartphone. Jadi nggak ada cewek-cewek foto-foto selfie gitu. Dulu cewek-cewek fotonya di studio. Dan mereka cetak fotonya dalam ukuran yang gue sebutnya ukuran dompet. Jadi ukuran yang pas buat diselipin, buat ditaruh di dompet gitu. Dulu cowok-cowok sering minta foto dompet ini ke cewek-cewek. Kalau sampai dikasih, itu kayak satu achievement tersendiri gitu. Nah, kalian yang tahu ini, fix kalian tua nih. Dulu, gue juga sering minta foto dompet ini ke teman-teman cewek gue. Bukan gebetan gue loh ya. Jadi gue mintanya ke teman-teman cewek gue yang memang gue anggap teman. Mereka dulu sering habis cuci cetak fotonya, mereka bawa ke kelas, itu kan banyak tuh fotonya. Jadi gue bilang, bagi dong satu buat gue gitu. Dan mereka sering ngasih tuh. Sampai suatu saat gue ada gebetan dan gue mau minta foto dompetnya dia. Karena gue sering dikasih sama teman-teman cewek gue, jadi gue berasanya rada pede. Walaupun ya ada perasaan rada jiper juga. Gue masih cupu waktu itu. Tapi gue udah siapin rencana. Gue udah susun rencana. Kapan gue mau minta foto itu dan gimana ngomongnya. Jadi gue rencanain nanti pas gue lagi berdua sama dia, terus dia ada buka dompetnya, gue mau bilang, itu fotonya boleh nggak bagi gue satu gitu. Terus gue udah jaga-jaga juga, kalau dia bilang boleh ya udah, kalau dia bilang nggak boleh, gue expect-nya dia bilangnya, oh ini tinggal satu nih, lain kali deh ya kalau gue ada cetak lagi, ini sorry ini soalnya tinggal satu. Gue expect-nya dia ngomongnya gitu. Kalaupun dia nggak ngasih, ya gue udah jaga-jaga, gue nanti balesnya, oh ya udah nggak apa-apa lain kali deh gitu. Ya udah, jadi gue pikir nothing tulus deh, aman lah harusnya gitu. Nah, suatu ketika gue pas lagi sama dia, dia buka dompetnya, ada foto dompetnya. Nah, gue pikir ini saatnya nih, gue bilang ke dia, itu fotonya boleh nggak bagi gue satu. Di luar ekspektasi gue, dia jawabnya gini, buat apaan emangnya? Buat nakutin tikus di rumah? Wah, gue kaget. Dia jawab gitu. Itu di luar ekspektasi gue. Sebenarnya gue bisa aja jawab iya atau enggak. Tapi karena waktu itu gue kaget, gue stun gitu. Terus gue nggak jawab apa-apa, diem aja gitu. Gue bengong-bengong blown gitu doang. Wah, itu udah awkward banget dah tuh. Terus gue nggak jawab apa-apa. Ya udah, terus akhirnya dia nggak ngasih juga. Ya udah, gitu aja deh tuh. Sejak itu, gue udah nggak mau lagi minta foto dompet ke gebetan gue. Jadi gue mintanya paling ke teman-teman cewek gue atau ke pacar gue. Ya, gitu deh. Ya, itulah kurang lebih bedanya PDKT zaman old dan zaman now. Demikianlah stand up comedy dari gue. Semoga bisa menghibur kalian semua dimanapun kalian berada. Sekian dulu episode ngakak ala engkoh kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye.